Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah diajarkan oleh mata kuliah pengampu saya, yaitu terkhususnya di mata kuliah Operasi Teknik Metalurgi. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian 3 tahap. Yang pertama itu pengolahan bahan galian, yang kedua pirometalurgi, dan yang ketiga hidrometalurgi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rudianto dari kelas 3G Metalurgi. Nah, materi yang pertama yang saya jelaskan di situ yaitu materi pengolahan bahan galian, di mana pengolahan bahan galian adalah proses operasi di mana bahan galian diolah dengan menggunakan sifat fisika atau kimia. Nah, mineral sehingga menghasilkan produk yang dapat dijual secara konsentrat dan produk yang tidak berharga tiling dengan tidak merubah sifat fisika kimia bahan galian tersebut. Nah, tahap pertama yaitu pengolahan bahan galian diawali dari penambangan, yaitu kegiatan penggalian bahan galian dari dalam bumi, baik secara tambang terbuka maupun dari tambang bawah tanah. Bahan galian hasil tambang ini masih bercampur dengan tanah dan mineral pengotor. Nah, tahap yang kedua yaitu setelah ditambang, bahan galian masuk ke tahap peremukan crushing. Pada tahap ini, bongkahan batuan besar dihancurkan menjadi ukuran yang kecil agar mudah diolah pada proses selanjutnya. Nah, tahap yang ketiga yaitu berikutnya adalah pengerusan atau grading. Ukuran batuan diperkecil lagi menjadi lebih halus menggunakan alat seperti ball mill atau rod mill, sehingga mineral berharga dapat terlepas dari mineral pengotornya. Tahap selanjutnya yaitu pemisahan atau konsentrasi. Pada tahap ini, mineral berharga dipisahkan dari pengotor berdasarkan sifat fisik atau kimianya, misalnya menggunakan pemisahan gravitasi, flotasi, atau pemisahan magnetik. Nah, setelah diperoleh konsentrat, dilakukan pemurnian atau refining. Untuk meningkatkan kadar logam atau mineral berharga, pemurnian dapat dilakukan secara pirometalurgi atau hidrometalurgi atau elektrometalurgi. Nah, tahap akhir adalah pengolahan lanjut dan pembuangan limbah, di mana hasil akhir siap digunakan atau dipasarkan, sedangkan sisa pengolahan atau tiling dikelola agar tidak mencemari lingkungan. Nah, adapun yang kedua yaitu proses pirometalurgi. Proses pirometalurgi ini merupakan pengambilan logam dari bijinya yang umumnya paling tua. Proses ini berhubungan dengan temperatur tinggi dan sebagian besar berlangsung sampai terjadi peleburan. Sifat dari proses pirometalurgi ini berlangsung cepat dalam hitungan jam. Yang pertama yaitu proses diawali dengan persiapan bahan, yaitu biji logam yang sudah melalui peremukan dan pengerusan biji. Kemudian dikeringkan, kadar airnya rendah sehingga efisien saat dipanaskan. Nah, yang kedua yaitu pemanggangan atau roasting. Pada tahap ini, biji dipanaskan dengan udara atau oksigen untuk menghilangkan unsur pengotor seperti sulfur, karbon, atau air. Kristal proses ini sering menghasilkan gas seperti SO2. Yang ketiga yaitu setelah dilakukan peleburan smelting, biji dipanaskan pada suhu sangat tinggi di dalam tungku bersama bahan tambahan seperti flux. Pada tahap ini logam akan meleleh dan terpisah dari teraknya atau slag. Yang keempat yaitu selanjutnya adalah pemurnian atau refining. Logam hasil peleburan masih mengandung pengotor sehingga dimurnikan lagi dengan pemanasan selanjutan. Oksidasi selektif atau metode untuk meningkatkan kemurnian logam. Yang kelima yaitu tahap akhir adalah pencetakan atau pembentukan logam, di mana logam cair dicetak menjadi batangan atau bentuk tertentu sesuai kebutuhan industri. Di sini saya akan menjelaskan tahap yang ketiga yaitu proses hidrometalurgi. Nah, hidrometalurgi merupakan proses ekstraksi logam yang biasanya berlangsung pada temperatur kamar dan melibatkan reaksi air. Proses hidrometalurgi ini lebih mampu untuk mengolah biji-biji yang berkadar rendah. Proses yang terjadi biasanya pelarutan
Sifat dari proses hidrometalurgi ini adalah lambat atau proses berlangsung antara hari sampai bulan. Proses yang pertama itu dimulai dengan persiapan bahan, yaitu biji logam yang telah melalui permukaan dengan pengurusan agar luas permukaannya besar sehingga mudah berinteraksi dengan larutan. Yang kedua yaitu tahap utama berikutnya adalah pelindian leaching. Pada tahap ini biji direaksikan dengan larutan tertentu, misalnya asam, basa, atau selanida untuk melarutkan logam berharga ke dalam larutan. Yang ketiga yaitu logam terlarut. Dilakukan dengan pemisahan larutan dan padatan. Padatan sisa dipisahkan, sedangkan larutan yang mengandung logam disebut pregnant solution. Yang keempat yaitu tahap selanjutnya adalah pemurnian dan pemekatan larutan. Logam dipisahkan dari larutan menggunakan seperti pengendapan, prevision, ekstraksi, pelarut, extraction, atau penyerapan, adsorption. Yang kelima yaitu tahap akhir adalah pengambilan logam. Logam diproses dalam bentuk padat melalui proses electrowinning, comminution, atau pengendapan kimia sehingga siap digunakan atau diproses lebih lanjut. Nah baik, itulah tadi materi-materi pengolahan bahan galian, pyrometalurgi dan hidrometalurgi yang saya jelaskan. Di situ adalah kaitan semua yang termasuk di bahan operasi teknik metalurgi.